Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Good morning student, good morning parent. How are you today? I hope all of you are fine. Baik, pagi hari ini kita kembali dalam pertemuan bersama dengan Miss Berkas dalam pembelajaran Agama Kristen untuk kelas 5. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan pertolongan Tuhan. Tiba waktunya kami akan belajar, pimpin dan tuntun kami supaya kami bisa memahami setiap pembelajaran yang kami ikuti. Berkati sekolah kami, guru-guru kami, orang tua murid dan terlebih anak-anak kami dalam belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita melihat minggu lalu kita sudah belajar tentang mengapa manusia bisa berdosa. Nah, hari ini kita akan belajar dampak daripada dosa. Anak-anak, persiapkan alat tulis anak-anak, siapkan juga diri dalam belajar. Tentunya anak-anak sudah sarapan dan pakaian rapi dan kita akan belajar bersama-sama. Silakan disimak video pembelajaran yang akan disediakan. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Pembelajaran 2, dampak dari dosa. Setiap apapun perbuatan yang kita lakukan tentu akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan hal yang baik, kita juga akan menuai yang baik. Alkitab berkata, apa yang kita tabur akan kita tuai. Begitu juga dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, dari mana datangnya dosa? Dosa tidak langsung datang dengan tiba-tiba, tetapi dosa dimulai dengan benih yang ada di dalam diri kita. Nah, anak-anak, mari satu persatu kita akan menyimak pembelajaran kita hari ini. Apapun yang kita lakukan akan membawa dampak dalam hidup kita. Contoh, kalau kita rajin, maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Tapi ketika kita malas, maka kita akan mengalami kekurangan. Begitu juga dengan dosa akan membuat kita merasa takut, khawatir, hilangnya keselamatan. Ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan mampu melawan godaan daripada iblis. Sama seperti sebuah pohon dimulai dari bibit, dan maka ketika dibiarkan akan menjadi pohon yang besar. Dosa besar dimulai dari dosa kecil di hati kita seperti iri, benci, amarah, sombong, dan egois. Matius 5 ayat 21 dan 22 berkata, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum, dan setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kafir kepada saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan kisah Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak Adam dan Hawa. Kain menjadi petani sedangkan Habel menjadi peternak. Kain merasa iri kepada Habel. Pada suatu hari, mereka memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habel diterima, sedangkan persembahan Kain tidak. Ya, Kain marah kepada Habel dan Kain mengajak Habel ke padang, lalu memukul Habel. Maka Habel pun mati. Tuhan berfirman kepada Kain, "Di manakah Habel?" Jawab Kain, "Apakah aku penjaga adikku?" Jawab Tuhan, "Apa yang telah kamu perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku." Tuhan pun menghukum Kain, "Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya menerima darah adikmu." Bila engkau mengusahakan tanah, maka tanah tidak akan memberikan hasil. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Tuhan tetap mengasihi Kain dengan membuat tanda di dahi Kain agar tidak ada yang membunuh Kain. Kisah Kain dan Habel, maka kita dapat mempelajari 4 sifat Tuhan. Yang pertama, sifat Tuhan adalah Maha Tahu. Yang kedua, Maha Benar. Yang ketiga, Maha Kuasa.
Dan yang keempat, mengasihi. Dosa merupakan beban yang menindih manusia. Tuhan menganggap dosa itu sangat serius sehingga menyerahkan Yesus untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Setiap kali kita berbuat dosa, maka kita harus segera mengakuinya dan meminta ampun kepada Tuhan yang akan mengampuni kita. Ayat hafalan kita 1 Yohanes 3 ayat yang keempat berbunyi, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Silahkan dihafal ayat hafalannya dan nanti direkam dikirim ke WA Group. Terima kasih. Bagaimana anak-anak sudah paham dengan dampak daripada dosa yang kita pelajari hari ini? Ingat, Tuhan Maha Tahu, Dia tahu segala perbuatan yang kita lakukan. Sekalipun dosa itu ada di dalam hati, itu akan diketahui oleh Tuhan. Nah, dan dosa yang kita lakukan, yang tadinya mungkin kita anggap sepele, kecilan hati, seperti marah, benci, iri hati, seperti Kain. Pada awalnya dia hanya iri hati, tetapi karena dia pendam dan dia biarkan amarah itu ada dalam dirinya, sehingga akhirnya dia membunuh anaknya sendiri. Tetapi kita tidak perlu itu. Kalau ada perasaan marah, benci, iri hati, cepat kita harus menuju Tuhan, berdoa minta ampun kepada Tuhan, mengampuni siapapun orang yang menceritakan kebesarannya. Baik anak-anak, tugas anak-anak Yohanes 3 ayat kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dan kita berdoa. Let's pray together. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar tentang dampak daripada dosa. Ajar kepada kami untuk kami terus Tuhan mengoreksi diri kami, menguji hati kami supaya tidak ada dosa yang melanggar diri kami. Ketika ada amarah dan iri hati atau kebencian, biarlah kami juga mau memaafkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah sendiri yang mengampuni kalau ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih, tanamkan apa yang kami pelajari ini dalam diri kami, dalam diri anak-anak didik kami, sehingga mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkatilah setiap orang tua yang sudah mendampingi, berkati sekolah kami juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anak, tetap semangat dan terus berdoa kepada Tuhan sehingga pandemi corona ini segera berlalu dan kita bisa kembali belajar bersama-sama bertemu di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan semangat, dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless us.